Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Tentunya senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kucuran nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kita tidak mampu bahkan untuk sekedar menghitungnya. Bukanlah untuk membalasnya, tapi hanya sekedar untuk menghitungnya saja kita tidak akan mampu. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah, Sang Khalik yang Maha Perkasa, memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang kiranya bisa membuat kita merasakan betapa manisnya iman. Betapa indahnya ketika kita mampu bersabar. Betapa besarnya nikmat ketika kita bisa bertahan walaupun dalam kesulitan. Dan betapa nikmatnya bisa benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah yang mengatur segala urusan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nufus, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang baru. Yang sebelumnya kita telah menyelesaikan di bab malu. Nah, kita masuk ke bab baru, yaitu bab taubat. Yang ini merupakan bagian kabar gembira bagi kita, yang mungkin kita senantiasa terus mengulangi kesalahan. Terus mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, inilah Maha Pengampun, pemurahnya Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah bagian yang patut kita syukuri. Ketika kita masih terdetak di hati kita untuk kembali mengingat Allah, terdetak di hati kita untuk meratapi, menyesali terhadap dosa yang kita kerjakan, menangis kita, meneteskan air mata, menyesali apa yang telah kita lakukan. Maka ketahui ketika itu Allah memanggilmu kembali, memanggil kita kembali. Allah ingin kita kembali untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini bukti bentuk Allah masih mencintai kita. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah lepaskan, Allah biarkan. Bagaimana dalam Al-Quran, ya, banyak sekali dikatakan, wadzarni, kami biarkan mereka hidup dengan kelalaian, bermain-main, bersenda gurau, mengejar dunianya. Dan Allah celakakan di akhirnya. Na'udzubillah. Kita tidak ingin menjadi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang pada awalnya Allah telah ingatkan. Banyak di antara kita ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, langsung yang pertama kali terdetak di hati kita ada perlawanan, ada rasa tidak enak, ada sesuatu yang mencegah kita untuk melakukannya. Ketika kita dengarkan
batin kita itu, perasaan di hati kita itu, atau bisikan itu, maka kita akan bisa melawan perbuatan dosa itu. Namun ketika kita abaikan, kita biarkan dia, bukan kita lemahkan dia, maka maksiat pun akan kita kerjakan. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya di bab awal ini, di kajian Tazkiyatun Nufus, dengan tema atau bab taubat, seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu makna, definisi, atau arti dari taubat itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan taubat? Yang mana dengan kita mengetahui makna taubat ini, sehingga kita tidak salah kaprah, sehingga kita bisa benar-benar memahami, oh ini aku sedang menuju jalannya taubat. Atau malah sebaliknya, kita hanya sekedar menyesali, tapi tidak ada usaha, keinginan kita untuk meninggalkan dosa tersebut. Nah, ini kita akan membahas, kaum muslimin, apa sih makna dari taubat itu? Apa definisi dari taubat ini, sehingga ya kita bisa memahami dan bisa mengerjakan dan tahu, oh ini adalah yang dimaksud dengan taubat. Menurut secara bahasa, etimologi, taubah ini berasal dari kata tawabah, yang artinya kembali, bermakna kembali. Tawabah ini artinya menurut bahasa adalah kembali. Atau disebut juga dengan dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosanya. Jadi secara bahasa berasal dari kata tawaba, artinya kembali. Yang maksud di sini adalah seseorang itu ketika dia dikatakan dia bertaubat, maka artinya dia kembali meninggalkan dosa-dosanya, kembali kepada Allah dan memohon ampunan darinya. Nah, ini yang dimaksud dengan tawaba menurut istilahan atau menurut bahasa. Ya, taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua haknya Allah. Jadi taubat menurut istilahan tadi, atau menurut istilah secara syar'i, itu adalah dia benar-benar meninggalkan dosanya, meninggalkan perkara yang membuat dia menjadi berdosa, dan mengerjakan ketaatan. Nah, insya Allah kita akan jabarkan lagi makna secara syar'i ini, bagaimana yang dimaksud dengan taubat menurut istilahan atau hakikat dari taubat itu. Insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan di tema taubat kita. Tema di definisi dari taubat. Nah, tadi kita telah membahas dari segi bahasa, yang artinya diambil dari kata tawaba, yang memiliki artinya kembali. Maksud di sini adalah kembali dari berbuat dosa. Artinya ketika dia pergi melakukan dosa, kemudian dia balik lagi, kembali lagi, meninggalkan dosa tersebut. Nah, adapun menurut istilahan atau secara syar'i, makna arti dari taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Kemudian menyesali dosa tersebut. Meninggalkan, menyesali,
kemudian betul-betul bertekad dalam dirinya, dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut, serta menjalankan atau memperbaiki amalan-amalannya yang mendatangkan ridhonya Allah. Nah, ini dia makna secara syar'i yang dimaksud dengan taubat. Jadi tidak cukup seseorang itu hanya sekedar ketika dia bertobat, dia katakan aku bertobat kepada Allah, hanya sekedar meninggalkan saja. Artinya dia tidak lagi misalnya minum minuman keras, tidak lagi berzina, tidak lagi berjudi atau memakan yang haram, memakan riba. Bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi juga setelah yang satu ini dicabut, itu perbuatan buruk tadi, maka tanam pohon atau amalan yang baru. Karena apa? Karena ketika seseorang itu tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat atau kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan perbuatan yang buruk. Minimal perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang terus akan menyeretnya kepada perbuatan yang buruk. Maka dalam hal ini harus kita pahami bersama makna yang benar dari taubat. Seseorang itu dikatakan dia bertaubat bukan hanya sekedar ketika dia meninggalkan, tapi juga dia harus mengisi kegiatannya itu dengan perbuatan yang meningkatkan keimanannya kepada Allah. Ketika seseorang meninggalkan mabuk-mabukan, misalnya minuman keras, maka taubatnya dia, hijrahnya dia, selain meninggalkan tidak minum-minum lagi, dia berkumpul dengan orang-orang soleh, ikut di majelis ilmu, menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, minimal sholat yang 5 waktu. Ketika itu dia lakukan, maka dia bisa dikatakan telah bertaubat. Nah, jadi harus kita pahami bersama. Ketika seseorang mengatakan dia berhenti dari riba, tidak memakan riba, maka dia benar-benar meninggalkan riba tersebut. Dia tinggalkan dan tidak dia ambil lagi. Tidak cukup hanya dengan sekedar lisan, hanya sekedar mengatakan aku sudah bertobat dari riba, tapi dia masih berada di tempat riba tersebut. Maka harus ada antara perkataan penguat dalam hati juga dengan perbuatan. Ada tindak nyatanya yang dia lakukan yang menunjukkan bahwasanya dia benar bertaubat kepada Allah. Nah, jadi tak cukup hanya sekedar kata-kata di lisan saja. Tak cukup hanya sekedar mengatakan, ya Allah aku bertaubat. Tapi nyatanya perbuatan yang dia lakukan masih melakukan perbuatan menunjukkan perbuatan maksiat yang dulu dia kerjakan. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika terbesit di hati kita ingin rasanya bertobat kepada Allah, maka lakukan usaha. Nah, di antara usaha kita untuk menunjukkan keseriusan agar kita berhasil dalam taubat kita adalah di antaranya selain setelah kita menyesali perbuatan dosa tersebut, berjanji, bertekad untuk meninggalkannya, kemudian kita mencari teman-teman yang baik. Karena berapa banyak orang-orang yang dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, namun gagal. Gagalnya karena dia tidak bisa memilih teman yang baik. Berapa banyak orang yang akhirnya dia masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, namun masuknya tidak kokoh keimanannya kepada Allah, dan dia tidak membarengi dirinya berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga apa?
dia bisa kembali lagi murtad dari agamanya. Begitu juga dengan orang-orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari perbuatan buruknya, kebiasaan buruknya, dia ingin berubah menjadi orang yang baik. Namun karena lingkungan yang buruk, dia gagal untuk mewujudkan taubatnya itu. Nah, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan kita seputar makna definisi dari taubat ini insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, di segmen yang terakhir kita lanjutkan pembahasan kita di tema atau juga bab kita tentang taubat, definisi dari taubat. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang mungkin sejarahnya atau juga kisahnya, ceritanya, banyak cerita bohong yang tersebar tentangnya. Seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sahabat ini yang mungkin kita kenal di masa kecil kita, cerita yang tersebar tentang Sa'labah ini hampir mirip dengan ceritanya Qarun. Itu yang tersebar, dan ternyata ini adalah kisah dusta tentangnya. Tidak benar tentang Sa'labah ini. Dia lupa dengan dengan Rasulullah, kemudian dia berkhianat, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak ada cerita seperti ini. Ada cerita yang dikarang yang bahkan dusta atas namanya, menjelekkan nama sahabat yang satu ini. Kisah yang benar tentangnya, dia adalah seorang pemuda yang saleh. Suatu hari dia keluar ingin buang hajat. Jadi ternyata dia melewati suatu tempat yang itu adalah tempat kalau di Arab itu ada tempat seperti kalau kita di sini kamar mandi umum. Nah, itu di tempat di luar, dan itu ternyata adalah tempat kamar mandinya wanita. Karena tempat itu terbuat dari pelepah-pelepah kurma, sehingga ada jarak atau jarang bisa terlihat dari luar. Jadi ternyata sahabat ini, seorang pemuda yang saleh ini, dia melewati tempat tersebut tanpa sengaja terlihat olehnya wanita sedang mandi di dalamnya. Dan yang dia lihat itu bukanlah, terlihat secara tidak memakai apa-apa. Artinya dia ada memakai basahan kalau kita bilang, penutupnya ketika mandi. Namun ketika dia melihat itu, langsung seolah-olah tersengat badannya. Ketakutan dia. Karena dia merasa dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka apa yang dia lakukan? Dia pun pergi ke atas gunung. Diam di sana meratapi dosanya. Dosa yang tadi barusan dia lakukan, yang ternyata itu tidak sengaja, namun dia menganggap itu adalah perbuatan dosa yang besar. Dia pun selama 40 hari, 40 malam, makan, minum, ibadah di sana. Dan dia terus memohon ampunan kepada Allah sampai menangis. Sampailah kabar Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perihal Sa'labah ini. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat untuk memanggilnya. Didatangkanlah Sa'labah ke masjid tersebut dan ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi denganmu wahai Sa'labah? Maka Sa'labah yang terlihat darinya kesedihan yang luar biasa. Dia ceritakan, aku telah berdosa ya Rasulullah.
aku telah melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya. Maka Rasulullah menghiburnya, mengatakan, Allah Maha Pengampun, mohon ampun padanya. Maka ketika itu dimulailah sholat. Sholatlah Sa'labah kembali di belakang Rasulullah bermakmum. Dan ketika itu Rasulullah membaca suatu ayat yang menceritakan tentang neraka. Maka tatkala itu Sa'labah mendengar ayat tersebut dibaca, dia pun langsung jatuh pingsan. Terbayang olehnya bagaimana dia disiksa gara-gara dosanya. Setelah sholat, maka mereka pun merawat Sa'labah, dibawalah dia kembali pulang. Dan tak lama Rasulullah mendengar sakitnya Sa'labah semakin parah. Maka Rasulullah pun menjenguknya, menjumpainya. Nah, ketika dijumpai, Rasulullah ingin memangkunya, menaruhkan kepalanya di paha Rasulullah. Tapi dia menolak. Dia menolak, menjauh dari Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan wahai Sa'labah? Maka dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin kepalaku yang penuh dengan dosa ini berada di pangkuan sucimu. Allahu Akbar. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Maka Sa'labah memohon kepada Rasulullah agar mendoakannya agar diampuni oleh Allah dosanya yang kemarin dan dosa yang sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu saat ini dan yang lalu. Maka ketika itu Sa'labah tersenyum dan dia wafat dalam keadaan mengucap kalimat syahadah. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Beginilah hati ketika dia benar-benar bersih. Ada saja sedikit dosa yang dia lakukan yang bahkan mungkin dianggap sepele oleh kebanyakan manusia. Namun dia betul-betul menganggap itu adalah suatu dosa yang besar. Yang dia sangat khawatir, sangat takut Allah murka kepadanya. Dan Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dia tahu hambanya. Dia tahu hambanya yang benar-benar bertobat menginginkan ampunan darinya. Benar. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah, maka ketahuilah Allah benar-benar memberikan ampunan kepada kita. Ketika kita betul-betul mengamalkan atau menginginkan mendapatkan ampunan dari Allah, maka lakukanlah sebenar-benarnya taubat. Dengan taubatan nasuha, kita menyesali, kemudian berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi, meninggalkan sarana-sarana yang kiranya bisa membuat kita kembali melakukan dosa. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mubasarah atau langsung ketika berbuat dosa kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jangan malu, jangan sampai malu menghalangi kita dari taubat kepada Allah. Karena Allah mencintai at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah ketika dia berbuat dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.